Kalau kita duduk di syariat, di fikih, kita selalu menjadi hamba sorga, hamba pahala. Tak mau kita menjadi hamba Allah. Makanya orang yang ingin tahu lebih dalam tentang Allah, ingin tahu dia lebih dalam tentang sorga, pahamilah namanya ilmu tauhid ini. Jangan hanya sebatas kita belajar ilmu fikih dan ilmu syariat saja. Karena ketiga-tiga ilmu itu wajib hukumnya kita pelajari. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu wajib hukumnya. Nah, ilmu fikih itu berkaitan langsung pada tubuh ini ya. Iya. Karena tubuh ini yang kena hukum. Kalau ilmu tasawuf itu berkaitan langsung dengan hati. Karena hati itu yang akan hadir kepada Allah, rasa. Ilmu tauhid itu berkaitan langsung namanya dengan ruh. Jadi mau tidak mau mesti belajar. Jangan dicukupkan ilmu kita dalam ranah ilmu fikih. Sebab kalau kita belajar ilmu fikih, ya kan, diberi Allah umur kita 200 tahun misalnya, kita belajar ilmu fikih. Habis umur kita yang 200 tahun itu, ilmu fikih ini belum pernah tamat-tamat. Tidak akan pernah bisa selesai-selesai. Dia ilmu fikih ini sesuai dia dengan perkembangan masa dan zaman. Selagi dunia ini ada, selagi itu pula lah ilmu fikih itu akan berkembang dia. Makanya ilmu fikih kita pelajari tidak akan pernah tamatnya. Karena dia sesuai dengan ruang dan waktu, masa dan zamannya. Namun ilmu tauhid wajib dikhatamkan sebelum mati. Andai kata besok kita mati, nah, maka malam ini udah khatam ilmu tauhid itu. Karena tujuan kita hidup ini bagaimana kita memulangkan kembali rahasia yang telah Allah titipkan kepada kita pada saat langit dan bumi dan gunung-gunung menolak menerima amanah itu. Namun ketika amanah itu diberikan kepada manusia, manusia pegang amanah itu, maka wajib manusia itu memulangkan kembali amanah itu kepada Allah. Kalaulah kita pegang amanah itu adalah bersih dan suci, kembalikanlah amanah itu dalam keadaan bersih dan suci pula. Jadi wajib belajar ilmunya. Terima kasih Ustaz. Ya. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bagaimana mengesahkan Tuhan itu dalam kita beribadah Ustaz, dalam kita sholat. Saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana pula cara kita mengesahkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kita bekerja Ustaz. Contoh di sarang kita ini lah Ustaz. Sekarang nampak Pak Ustadz, nampak sahabat-sahabat bapak-bapak Ustaz, nampak meja, nampak gelas, apa yang di depan mata ini nampak Ustaz. Jadi bagaimana pula cara kita mengesahkan itu Ustaz, biar esa Tuhan itu Ustaz. Ya. Mengesahkan Allah itu tidak pernah dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. Ya Ustaz. Tidak pernah dibatasi dengan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Mengesahkan Allah itu sepanjang hayat, setiap waktunya, apapun aktivitas dan pekerjaan kita, mesti kita mengesahkan Allah. Ya. Jadi jalan mengesahkan Allah itu, kata Ustadz, secara ilmu tarikat, secara ilmu tarikat, hapuskan alam dan diri kita ini dalam pandangan hati. Jadi maksudnya dalam pandangan hati ini diri kita tidak pernah ada. Iya Ustaz. Dalam pandangan hati kita ini alam dan segala sesuatu tak pernah ada. Kalau udah hapus alam dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah yang wujud pada sekalian alam, baik pada segala sesuatu yang bermacam bentuk rupanya, dan termasuk juga akan diri kita. Kalau sudah nyata Allah yang wujud pada segala sesuatu, pada alam dan pada diri kita, itu artinya kita sudah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi bahasa yang ringan untuk kita pahami, mengesahkan Allah itu maksudnya jangan sampai terpandang yang lain selain daripada Allah. Kalau masih terpandang yang lain selain daripada Allah, itu syirik hukumnya. Nah, disitulah letaknya orang-orang arif billah ya menjelaskan subhanallazi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu
padahal dialah yang nyata pada segala sesuatu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang sesuatu itu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal yang menciptakan segala sesuatu itulah yang jadi sesuatu itu. Itu maknanya bahwa Allah itu bertahwil, dia berganti bentuk dan rupa. Kalau Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa pada segala sesuatu dalam wujud yang berbeda, maka jangan pandangan zahir dan pandangan hati kita itu tertipu dengan memandang bentuk dan rupa. Sebab segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah bentuk rupa dirinya juga. Jadi rupanya banyak, wajahnya banyak, namun wujud dirinya satu juga dia. Contoh, ini saya contohkan lah. Ini namanya gelas. Gelas, ini namanya piring. Ya. Sekarang gelas dengan piring ini asalnya dari mana? Kaca. Nah, kita pandang kaca. Ketika kaca itu yang sudah nyata jadi gelas, ya kan? Perlukah gelas ini mencari-cari kaca lagi? Tidak, Ustaz. Kenapa tak perlu gelas mencari kaca? Karena udah nyata kaca, Ustaz. Ya, karena gelas itulah yang kaca. Itu maksudnya ketika kita memandang gelas, maka yang terpandang itu adalah kaca. Nah, yang kedua, untuk memandang kaca, lihatlah kepada gelas. Karena gelas itulah wajahnya kaca. Gelas itulah rupanya kaca. Gelas itulah wujudnya kaca itu. Kenapa gelas wujud kaca, gelas nyatanya kaca? Karena gelas itu tiada lain adalah diri kaca itu yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang yang kaca tadi itu sudah berganti bentuk dia. Jadi piring dia, jadi meja kah dia, jadi gelas kah dia, jadi cermin kah dia. Jadi pandangan hati kita jangan tertipu memandang piring, gelas, cermin, dan meja. Karena cermin, meja, gelas, dan piring itu tiada lain adalah diri kaca sebenarnya. Makanya apa bedanya antara kaca dengan gelas? Nah, kalau dibedakan, gelas inilah rupanya kaca. Kalaulah gelas ini rupanya kaca, maka gelas itu yang disebut namanya sifatnya kaca. Sedangkan kaca itu adalah zatnya daripada gelas tadi. Disitulah zat dengan sifat, sifat dengan zat tidak pernah berpisah dia. Nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Nyatanya kaca itu kena gelas, zohirnya gelas itu kena kaca. Nah, memandang Allah juga begitu. Allah itu sudah bertahwil, sudah berganti bentuk dan rupa pada segala sesuatu. Itu maksudnya bahwa segala bentuk dan rupa pada segala sesuatu itu tiada lain kenyataan daripada dirinya Allah. Oleh karena itu, jangan mata kita ini tertipu memandang bentuk dan rupa. Kita kan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal bentuk dan rupa itu tiada lain adalah diri sendiri. Nah, contoh lagi yang saya beri contoh yang banyak biar lebih ringan. Kapas. Nah, kapas ya menjadi benang. Benang menjadi kain. Kain sudah menjadi baju dan celana dia. Itu maksudnya ketika kita memandang baju dan celana, maka yang terpandang itu adalah kain. Ketika kita memandang kain, maka yang terpandang itu adalah benang. Ketika kita memandang benang, maka yang terpandang itu adalah kapas. Jadi jangan dicari kapas lagi. Karena kapas itu sudah nyata pada benang, pada kain, pada baju dan celana. Itu maksudnya ketika kita memandang benang, kain, baju dan celana sudah sama, artinya kita memandang kapas itu. Itu makanya tidak pernah berpisah cerai dia.
Itu kalau diumpamakan kata kapas kepada baju dan celana, kepada kain dan benang, wahai benang, wahai kain, wahai baju dan celana. Ini kata kapas nih. Kemanapun kamu berada, dimanapun kamu diletakkan, disimpan, maka aku selalu hadir bersama dirimu. Nah, kenapa dimanapun baju celana diletakkan, disimpankan, diletakkan tadi, dia hadir beserta baju, kain, dan pakaian tadi. Kenapa? Karena baju dan celana, kain dan benang itu adalah tiada lain diriku sendiri. Itulah maksudnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ini selalu hadir beserta kamu di mana saja kamu berada. Karena keberadaan dirimu itu adalah nyatanya keberadaan aku. Nah, orang yang tidak mampu memandang itu karena dia tidak mengenal akan hakikat rahasia dirinya. Dia masih memandang bahwa dirinya ini adalah sesuatu selain daripada Allah. Bukankah ada yang lain sesuatu, bukankah tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah? Kalau ada sesuatu selain daripada Allah, berarti tidak ada dua wujud namanya. Jadi jangan sampai terpandang ada dua wujud. Itu Mas Ustaz. Satu wujud aja situ. Allah saja. Itulah makna qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad itu artinya esa. Satu yang tidak berbilang, satunya tunggal. Kalau buliknya bisa digolongkan, namun pica bisa diwilayahkan itu.